Mantap, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Semuanya sehat, amin. Tidak terasa kita ada di bulan Agustus. Ya, dan saya percaya kalau hari ini kita ada di bulan Agustus dengan keadaan sehat. Percayalah tahun-tahun depan pun kita tetap dalam keadaan sehat bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, hari ini saya akan membagikan sertifikat dari KABBA 3, Keluarga Allah Blessing Baca Alkitab grup ketiga Bapak Ibu. Mereka sudah menyelesaikan perjanjian baru dan sekarang mereka sedang melewati perjanjian lama. Dan kalau saya tidak salah ingat mereka hari ini ada di kitab Keluaran, betul ya. Nah, saya akan undang dengan hormat ini koordinator Pastor Mulia Wongdi. Orang yang paling mulia di tempat ini Bapak Ibu. Ya Pak Mulia silakan waktu dan tempat. Lalu Ibu Lena silakan maju ke depan, tepuk tangan. Ini Xiaoce yang luar biasa ini. Ibu Jaipo silakan. Luar biasa. Ibu Liani waktu dan tempat. Silakan maju supaya Pak Gembala nanti bisa mendoakan. Ini Bu. Ya Ibu Liani silakan. Wah ini ketuanya Bapak Ibu. Bu Marta Erna. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang terakhir yang punya villa di Sarangan. Bu Luciana Junus. Enggak Bapak Ibu, ini hanya joke Bapak Ibu ya. Bu Marta, Bu Erna silakan. Bu Luciana, tepuk tangan untuk mereka semua. Ya saya undang Bapak Gembala untuk dapat mendoakan mereka. Ya bukan hanya selesai perjanjian baru tapi dituntaskan sampai perjanjian lama. Diulang lagi untuk mengenal firman Tuhan. Iya. Bapak Ibu yang kekasih, kita ada program sudah berapa tahun ya? 4 tahun ini apa 3 tahun ini ya? Wah jauh, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih membaca Alkitab. Jadi nanti biar diterangkan Pastor Yosua, enggak usah datang, saudara baca nanti saudara dia lapor. Gak bayar, gak dipeksa ya. Kita hanya menuntun saudara supaya saudara mengenal Yesus secara pribadi. Banyak orang ngomong kenal Yesus tapi tidak tahu yang kayak apa ya. Sebab itu saya bersyukur kalau sore hari ini saya melihat ibu-ibu yang diberkati luar biasa. Paling tua Pak Mulia ini. Beliau-beliau ini terus terang loh saudaraku, mereka ini usianya juga sudah sama-sama seperti saya gitu ya. Tapi semangatnya luar biasa. Woo! Coba Leo sing nom izin saudaraku. Mosok kon kalah. Maksud saya begini saudaraku, kalau saudara nanti kenal Tuhan pribadi, nanti Pastor Yosua terakhir akan memberikan ilustrasi yang luar biasa. Kita di tengah zaman yang tidak karu-karuan saudaraku. Ya, coba saya di WA, tidak ya Yosua, ngomong Yosua. Saya di WA banyak sekali, gara-gara mangan gegeran sama teman-teman. Tidak tahu nongoni pakon ITC ya, PTC. Lalu ada yang gara-gara naik eskalator gitu loh. Iso gue kira ndak karu-karuan. Ya terus apalagi yang wakil saudara. Saya pikir loh, saya ini zaman saya ini apa-apaan. Perhatikan saya saudara. Ya kita tidak lepas dari itu. Tapi kalau saudara kenal Yesus, bestala. Ya cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan kebenarannya apa semuanya. Nah ditambahkan apal kabeh saudara ya. Saya terlalu yakin dan saya percaya, bukan hanya soal jasmani, kehidupan kita damai sejahtera, sukacita, rumah tangga, apalagi ya keharmonisan, itu akan ada mengawali kita setiap saat. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, ya. Tapi kalau saudara sudah kenal Tuhan, udah siap saudara. Ya, mari kita akan berdoa. Angkat kedua tangan saudaraku, kita berdoa untuk hamba-hambanya yang sudah menyelesaikan. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah memanggil, menetapkan untuk berbuah. Berbuah yang lebat, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Oh Tuhan, segala sesuatunya yang indah Engkau berikan kepada kami. Dan kami terlalu yakin, percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Karena Engkau adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Yesus, Kau terus pakai Tuhan, hamba-hambamu ini Tuhan. Menjadi berkat, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Oh Tuhan, terlebih-lebih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Engkau akan nyatakan lewat mujizat-mujizat-Mu Tuhan, bahwa kami bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup,
Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji namamu Bapak. Kau akan pakai mereka Tuhan untuk lebih mengenal lagi. Bukan hanya sekedar membaca, tapi lebih lagi akan ikut lagi Tuhan. Untuk membaca lagi, ikut lagi untuk membaca. Karena dengan demikian Tuhan kami mengenal Engkau lebih dekat dan lebih melekat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Selamat melayani. Haleluya. Selamat melayani Bu. Selamat melayani. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk setiap mereka. Ya Bapak Ibu, kembali kami undang Bapak Ibu untuk ikut KABBA. Rule nomor 1, gratis, tis. Enak toh? Tidak dipungut biaya, tapi Bapak Ibu didorong untuk membaca firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya telepon Pak Topo ini Bapak Ibu ya. Wah Pak Topo ini semangatnya luar biasa Bapak Ibu dalam baca firman Bapak Ibu. Ya tetapi ada halangan ya Ibu ya. Pak ya untuk membaca firman. Lalu ngobrol dengan saya, aduh koyo saya ini mengucap syukur koyo. Loh opo ya ibu saya sekarang bisa mendengarkan firman. Ya istri saya udah bisa mendengarkan firman, betul ya Bu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena istri dari Pak Topo tidak bisa membaca. Ya tetapi hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Terus semangat Pak, maju terus. Daftar ke ABBA Pak, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ikut, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke Bu Seni. Nah memang grup kelompok 3 ini paling enak Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang memimpin adalah Pak Mulia. Ya, yang pertama karena dia adalah orang yang paling mulia di keluarga Allah Blessing gitu ya. Yang kedua kalau Bapak Ibu pergi pasar ratu menunjukkan saya anggota KABBA bisa dapat diskon Bapak Ibu. Nah itu hanya bercanda Bapak Ibu ya. Oke yuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Ya sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Kuasa Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang hari Kamis kemarin datang di ulang tahun gereja GB Keluarga Allah Blessing yang ke-19. Lambaikan tangan. Siapa yang menerima berkat? Lambaikan tangan. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 19 tahun Bapak Ibu bukan jangka waktu yang pendek ya. Bukan juga jangka waktu yang panjang. Tapi itu cukup membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Yang selalu memelihara setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Dan kalau gereja GB Keluarga Allah Blessing dipelihara 19 tahun. Ya Pak Gembala dipelihara 70 tahun. Saya pastikan Bapak Ibu juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, sesuai apa yang saya janjikan minggu lalu, saya akan melanjutkan khotbah saya mengenai engrafted in Christ. Ya, Bapak Ibu bisa fokus Bapak Ibu karena saya pastikan Bapak Ibu pulang menerima kemerdekaan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, engrafted in Christ ini bahasa Indonesianya adalah dicangkokkan di dalam Kristus. Nah, kita semua orang-orang percaya yang di kota Surabaya ini, kita ini semua dicangkokkan di dalam Kristus. Kenapa Bapak Ibu kita tidak bisa selamat sendiri? Kita semua manusia berdosa dan patut dimurkai. Tapi kita mengucap syukur karena dia datang ke dalam dunia yang percaya katakan amin. Sehingga kita dicangkokkan di dalam Kristus. Maka kita makan, kita hidup, kita berbuah karena sumbernya adalah Kristus sendiri. Nah kalau Bapak Ibu berpikir bahwa dicangkokkan ini adalah perjanjian baru saja, Bapak Ibu salah besar. Karena di dalam perjanjian lama meskipun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi banyak orang non-Israel yang diselamatkan karena dicangkokkan di dalam Kristus. Siapa contohnya? Contohnya Ruth. Siapa contohnya? Contohnya Rahab. Siapa contohnya? Yaitu bangsa Niniwe yang begitu jahat. Tetapi karena ia menerima Yesus dan bertobat, disitulah ia diselamatkan.
Jadi Bapak Ibu, siapa yang diselamatkan? Orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Siapa yang hari ini percaya kepada Tuhan bahwa dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak, Ibu dan saya diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, di dalam Engrafted in Christ ini ada yang dinamanya Initiation in Christ Arm. Ada dua proses yang harus Bapak Ibu ingat baik-baik yang diakui oleh seluruh gereja. Yaitu ada justification, pembenaran, dan glorification, pengkudusan. Sama-sama katakan pembenaran, sama-sama katakan pengkudusan. Pembenaran ini apa? Pembenaran itu seperti ini Bapak Ibu. Sejak Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau percaya kepada kelahirannya, engkau percaya kepada kematiannya, engkau percaya kepada kebangkitannya, bahkan kenaikannya. Disitulah Bapak Ibu dibenarkan secara cuma-cuma. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan berkata kayaknya Tuhan murka kepada saya. No. Bapak Ibu sudah dibenarkan. Sampai sini Bapak Ibu menangkap. Amin. Tetapi meskipun Bapak Ibu sudah dibenarkan, ada satu proses lagi yang namanya glorification, pengkudusan. Yaitu sebuah proses supaya kita menjadi sempurna seperti Kristus. Nah, ini adalah gambar ya mengenai proses of salvation ya. Ada 3 hal, justification ya. Tapi kalau Initiation Christ Arm biasanya digabung Bapak Ibu yaitu sanctification dan glorification. Semua orang telah berdosa. Lahir mau Bapak Ibu anaknya konglomerat tetap berdosa. Halo, meskipun Bapak Ibu lahir di Israel ya orang Yahudi tetap berdosa. Kalian gak ngomong amin gak lanjut. Nah ngerti berarti Bapak Ibu ya. Nah tetapi sejak kita menerima Yesus maka engkau dibenarkan. Engkau berhak masuk dalam kerajaannya. Engkau menerima mahkota kehidupan. Tetapi tidak sampai itu ada proses yang namanya pertumbuhan. Sanctification untuk kita menerima kemuliaan. Glorification. Nah hari ini Bapak Ibu yuk sama-sama kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah kitab 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus untuk gereja Tuhan. Sekali lagi ya, 2 Petrus ini ditulis untuk gereja Tuhan bukan untuk orang non percaya. Ya kenapa? Karena dalam 1 Petrus dia berkata dari Petrus. Tapi 2 Petrus dikatakan dari Simon Petrus. Artinya apa? Engkau luar biasa. Ya umatku luar biasa. Tapi aku dulu juga sama seperti engkau. Aku dulu berdosa. Aku dulu menyangkali. Tapi aku bertumbuh di dalam Tuhan. Nah itu poinnya Bapak Ibu. Ya, yuk sama-sama kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Amin. Ya, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Berarti kan Bapak Ibu karena kuasa ilahinya, karena kuasa kealahannya, bukan kuasa manusia. Halo. Bukan kuasa kehebatan manusia, kesalehan manusia, ya pelayanan manusia atau mungkin persembahan manusia, tetapi oleh kuasa ilahinya. Sampai sini Bapak Ibu nangkap ya. Nah kuasa ilahinya itu dianugerahkan, sama-sama katakan dianugerahkan. Kepada siapa? Kepada kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Bapak Ibu saya mau beritahu tanpa Roh Kudus, tanpa iman kita percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan mengerti dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau engkau punya iman, engkau percaya, engkau menerima anugerah Tuhan, engkau membaca firman, ada sesuatu kuasa yang diberikan Tuhan untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini tidak mudah menjadi pribadi yang saleh di tengah dunia yang tidak saleh. Respon dong Bapak Ibu. Apa kabar KB? Antusias semua pada diem.
wayane mangan antusias Bapak Ibu. Apa kabar KB? Antusias. Just do it. Yes, yes, yes. Mantap. Oke, saya lanjutkan. Tidak mudah menjadi pribadi yang saleh di tengah dunia yang tidak saleh. Bahkan Bapak Ibu tidak mudah menjadi pribadi yang jujur di tengah dunia yang selalu tidak jujur. Halo? Nah sebenarnya tujuan kita dipanggil ini untuk mentaati firman Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat benar-benar taat kepada Alkitab. Kecuali kalau ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia hari-hari ini tambah lama tambah gak karuan. Betul atau betul? Ya, wah perang harga Bapak Ibu. Ya, tipu kanan, tipu kiri. Senggol kanan, senggol kiri. Tendang bawah. Sondol atas, pokoknya semua cara dihalalkan. Tapi satu hal Bapak Ibu, itu adalah cara pikir dunia. Bukankah setiap kita berbeda? Yang percaya katakan amin. Justru kita dipanggil ya untuk menjadi terang bagi kemuliaan namanya. Nah perhatikan Bapak Ibu, saya lanjutkan ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ya, dengan jalan apa? Dengan jalan kuasa ilahi yang dianugerahkan. Ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita 2, 3. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Dengan jalan anugerah pemberian Tuhan, Bapak Ibu dan saya menerima janji-janji Tuhan. Bukan janji biasa tapi janji yang berharga. Janji yang besar supaya olehnya Bapak Ibu engkau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kuasa ilahi. Nah ini sudah diberikan kepada kita. Karena itu kalau engkau berada di luar sana, jangan katakan bahwa aku adalah orang yang dikutuk. Jangan katakan bahwa aku adalah orang yang paling dibenci Tuhan. Ya kayaknya Tuhan tidak sayang sama saya. No, engkau adalah biji mata Tuhan. Lihat kanan kiri katakan, aku lihat kamu tambah cantik, aku lihat kamu tambah ganteng. Pantas saja kamu biji mata Tuhan. Katakan seperti itu. Ya kan? Nah Bapak Ibu, kalau engkau biji mata Tuhan Bapak Ibu, ya engkau sadar bahwa engkau menerima janji Tuhan, engkau gak khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena Tuhan pasti melihara engkau. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah yang unik Bapak Ibu, setelah kita menerima janji-janji Tuhan, ayat 5 keluar. Ya ini ayat 5 ini adalah proses pengkudusan atau glorification. Justru karena itu apa? Karena engkau sudah menerima janji Tuhan yang berharga. Karena engkau sudah menerima janji Tuhan yang besar. Bahkan engkau sudah menerima kodrat ilahi. Justru itu kamu harus 2, 3. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7 ayat 8 kepada kasih satu dengan yang lain dan kasih kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah diselamatkan enggak sampai situ, tapi engkau harus sungguh-sungguh berusaha. Apa sih sungguh-sungguh berusaha itu? Fokus, sama-sama katakan fokus. Ya, sungguh-sungguh itu berusaha ngetu. Enak ya bahasa Jawa. Saya lihat mama-mama tadi pagi gak keluar. Berhubung lihat mama-mama ini langsung keluar. Ngetu. Enak lah ngetu itu. Masih wah fokus. Ya sepenuh hati, seluruh tenaga kita keluarkan. Untuk apa? Menambahkan iman kita. Ya, dan yang paling penting adalah disengaja. Sama-sama kata disengaja. Siapa yang tadi maju pembacaan Alkitab selesai? Angkat tangan. Kira-kira ibu tadi baca Alkitab disengaja atau enggak sengaja? Ada yang di sini enggak sengaja baca Alkitab? Ya enggak mungkin Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu makan sengaja atau tidak? Sengaja. Enggak sengaja aku tadi makan banyak. Bukan, itu bukan enggak sengaja. Itu sengaja Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu kesengajaan dapat menimbulkan pertumbuhan yang konsisten dan kepastian.
segala sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja terus menerus akan menimbulkan pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau ketidaksengajaan hanya menambahkan kemungkinan-kemungkinan. Contoh Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu kerja dengan sengaja, dengan sepenuh hati, Bapak Ibu dapat duit, betul ya? Dapat gaji. Gajinya buat apa? Buat makan, ya paling gampang. Ya, pasti makan enggak? Selama kerja pasti makan. Tapi kalau Bapak Ibu enggak mau kerja, lalu Bapak Ibu berkata burung pipit aja dipelihara Tuhan. Apalagi saya. Wes gak kerja. Mari kita Bapak Ibu jalan-jalan. Nemu uang jatuh. Halo, bisa makan enggak? Yo bisa. Terus besok makan apa? Yombo, burung pipit aja dipelihara Tuhan. Halo, kemungkinan demi kemungkinan. Setuju atau setuju? Ya, siapa di sini menikah karena nggak sengaja? Nggak ada, semua menikah karena sengaja. Yang setuju katakan amin. Ya, aku lo tiba-tiba ketemu DE moro-moro. Loh, wis telanjur kawin ya apa man? Enggak Bapak Ibu, semua disengaja. Sama-sama katakan sengaja. Nah, demikianlah juga iman. Iman itu bertumbuhnya harus sengaja. Usaha. Nah, P.H.R. Van Houweling ya beberapa bulan yang lalu saya udah sampaikan ini. Ya dia berkata seperti iman atau dalam bahasa Yunaninya pistis adalah anugerah yang berharga dari Allah kepada semua warga kerajaan. Siapa di sini warga kerajaan? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah engkau semua memiliki iman. Yang setuju katakan amin. Nah iman adalah keselamatan kita dan perhatikan stabilitas kita. Di pihak lain iman bukan besaran yang statis. Statis itu apa? Naik turun. Ya, iman itu nggak ada naik turun. Ya, kalau tanggal tua imanku turun, kalau tanggal 6 imanku naik. Itu bukan imanmu yang turun atau naik. Itu keuanganmu yang naik dan turun Bapak Ibu ya. Itu perasaan kita. Nah iman itu tidak statis, bukan naik turun. Tetapi akan berkembang dengan tiada henti. Nah pada saat saya sampaikan ini Bapak Ibu, ya istri saya itu kritis Bapak Ibu. Dia bilang sama saya, yang aku ini gak mudeng mengenai iman. Yang kamu ngomong, loh apa oh? Tak gitu. Kenapa? Katanya iman itu gak boleh naik turun. Lah kok bisa berkembang? Loh bener kan ya? Bener gak? Wah saya seneng Bapak Ibu. Lalu saya mikir, saya renungkan dan saya dapat ilustrasi. Siapa di sini pernah kecil? Sehingga angkat tangan berarti lahir langsung gede Bapak Ibu. Ya, dari bayi Bapak Ibu lalu merangkak, betul ya? Setelah merangkak mulai berjalan. Dulu makan bubur, sekarang makan nasi, betul ya? Nah setelah makan nasi makan bakmoy, daging ayam, daging sapi sampai babi Bapak Ibu. Semua dimakan. Ya, artinya apa? Ada sebuah proses pertumbuhan. Saya mau tanya, kalau udah besar nih kayak kita-kita, bisa kecil lagi enggak? Katanya mama kita kan dablek loh, tak masuk no lagi loh. Iso enggak ayo? Ya kan? Enggak bisa Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita udah bertumbuh, kita enggak akan kecil lagi. Kita hanya berhenti bertumbuh kalau kita mati. Demikianlah juga iman. Iman Bapak Ibu bisa bertumbuh semakin besar. Tapi kalau kita enggak kasih makan, kalau kita enggak fokus, kita enggak berusaha sungguh-sungguh, imanmu akan mati. Sampai sini Bapak Ibu ada damai sejahtera. Amin. Karena itu Bapak Ibu yuk tambahkanlah imanmu. Apa yang perlu ditambahkan iman? Yuk sama-sama kita baca ayat yang kelima. Sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu 2, 3. Kebajikan. Nah Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu ya. Engkau menambah kebajikan bukan supaya menerima janji-janji Allah. Halo, engkau menerima kebajikan karena engkau sudah menerima janji-janji Allah. Ini penting Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya belajar Bapak Ibu, saya sempat diskusi banyak dengan istri saya, kebajikan ini jarang sekali untuk diucapkan. Ya, yang biasanya diucapkan adalah kebijaksanaan. Lah kebajikan ini apa? Kebajikan ini dalam bahasa Inggris adalah virtue. Nah virtue ini apa? Ya, saya tanya ChatGPT bingung. Ya, ChatGPT bingung apalagi aku. Ya kan, saya tanya KBBI kok ya gak pas Bapak Ibu. Ya, tetapi yang saya pegang adalah bahwa kebajikan dapat menunjukkan mutu dan kualitas orang percaya.
Nah, mutu dan kualitas ini akan kelihatan kalau Bapak Ibu ada dalam sebuah tekanan. Halo. Kalau di saat Bapak Ibu COVID-19, ya yang kapan hari Bapak Ibu COVID-19 begitu luar biasa. Kalau ditelepon, kita bisa tahu Bapak Ibu mana yang optimis, mana yang pesimis. Halo. Ya, kalau yang ditelepon ngomong, halo Pak Gem, luar biasa Pak Gem, sehat semua, puji Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Berarti orangnya optimis. Aduh Pak Gem, pasar sepi Pak Gem nonton nembong. Kau no uang Pak Gem wis amsyong lah, amsyong. Besok mangan opo Pak Gem, anakku makan opo. Ya mangan sego rek, katanya mangan opo maneh. Halo, nah itu berarti orangnya pesimis. Nah kebajikan ini Bapak Ibu dapat menunjukkan mutu dan kualitas setiap kita semua. Nah dalam bahasa Yunani kebajikan diambil dari kata arete. Ya, KBBI berkata seperti ini yang saya tidak setuju Bapak Ibu ya. KBBI mengatakan bahwa suatu kebaikan, jadi kebajikan adalah suatu kebaikan, perbuatan baik, jasa sesuatu yang mendatangkan untung dan sebagainya. Bagi saya kalau mendatangkan untung itu bukan kebajikan. Betul ya? Karena mengharapkan sesuatu. Nah bagi saya Bapak Ibu kalau menurut Alkitab, kebajikan adalah kebaikan yang diterima. Sama-sama kata diterima. Setelah diterima, dimanifestasikan dengan menghidupi nilai-nilai kehidupan Kristus dalam kehidupan pribadi. Tadi pagi tidak ada Bapak Ibu, karena orangnya baru datang juga sore ini. Ya, Feli yang main tamborin tadi Bapak Ibu. Vel, lambaikan tangan Vel. Nah, ini Bapak Ibu dari kecil saya yang jemput Bapak Ibu. Tanya istri saya. Ya remaja itu saya jemput, saya anterin ikut sekolah minggu Bapak Ibu ya. Ya saya udah sampai dia masih mandi, kadang masih tidur, saya tunggu Bapak Ibu. Ya pulang Bapak Ibu, saya bukan adik saya Bapak Ibu, lapar kita makan bakso Bapak Ibu. Yang bayar siapa? Ya saya Bapak Ibu, siapa lagi Bapak Ibu ya. Tapi saya mengucap syukur Bapak Ibu. Sekarang diberkati Bapak Ibu. Ih karena tepuk tangan Bapak Ibu. Sekarang jadi aviation designer. Dan rencananya Bapak Ibu akan buka cabang di Jakarta. Betul ya? Betul ya? Di Jakarta atau di surga? Oh di Jakarta Bapak Ibu ya. Ya di Jakarta Bapak Ibu ya. Akan buka di Jakarta. Dan saya berdoa ada di Bali, ada di Medan. Ya, tapi ojo lali PKB ya. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau kita membagikan kebajikan. Orang yang menerima kebajikan akan menyalurkan kebajikan kepada orang lain. Karena yang kita salurkan bukan hanya sebuah ucapan biasa, tapi nilai-nilai rohani. Amin. Nah nilai-nilai rohani itulah yang harus kita pegang seumur hidup kita. Nah apa itu nilai? Nah saya kasih ilustrasi seperti ini. Next. Siapa tahu ini? Ya yang kanan Burberry, yang kanan. Oh ya kanan Burberry Bapak Ibu, mewah. Yang kiri? Oh ono sing ngomong merek ya. Ya langsung ya kan. Ya pasar gitu ya, sale gitu ya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau bapak ibu-ibu disuruh pilih mau yang pasar atau yang mewah? Serius, puji Tuhan. Le istriku pasti minta yang mewah. Tapi yang sering dikunjungi yang pasar Bapak Ibu. Ya kan, ya Bapak Ibu. Kalau di pasar ini Bapak Ibu ya, saya nggak tahu ada hadirat apa kepada para istri ini Bapak Ibu. Ya, nggak beli kalau lihat 70%, sukacitanya melebihi Bapak Ibu. Ya, melebihi apapun. Ya, nah istri saya senang Bapak Ibu kalau pergi ya ke yang diskon-diskon, lalu di tengah-tengah itu kan anak kotak biasanya warna merah sale 70%, apa yang dilakukan? Ongkreh itu bahasa yang paling tepat. Wah, sizeku nggak ada. Mbak ini size-nya ada nggak? Nggak ada. Waduh kok nggak ada. Wih, nemu wah ini sizeku. Jadi beli enggak, taruh lagi. Itu udah membuat bahagia. Halo. Nah, kalau saya sebagai suami mengantarkan istri saya ke sini, saya agak mesem-mesem. Soalnya biasanya jarang tuku. Tapi, nah ini Bapak Ibu, masalah ini Bapak Ibu. Kalau istri saya memberanikan masuk ke sebelah kiri, lalu bawa dompet saya, biasanya Bapak Ibu di toko-toko yang ada di sebelah kiri yang mewah ini Bapak Ibu, kamu masuk Bapak Ibu langsung dibukain pintu. Betul ya? Ya satu penjaga satu orang. Coba sing sepasar, karep-karepmu, kau usah dicokok
karep-karepmu. Ya kan? Wah, satu penjaga satu. Saya pernah Bapak Ibu, saya mau lihat tas mewah gitu ya. Cuman lihat-lihat aja. Ya, pas saya mau lihat itu. Ya, dan saya mau lihat tas lu Bapak Ibu dikasih sarung tangan. Senajis itukah saya Bapak Ibu? Ya, kenapa Bapak Ibu? Supaya tidak ada fingerprint. Oh, gitu. Ya, nah kalau istri saya masuk sana Bapak Ibu, biasanya saya langsung lari pergi ke Starbucks. Di sana ada tembok, ya, itu tembok ratapan untuk setiap suami. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak Bapak Ibu, itu bercanda Bapak Ibu ya. Ya. Nah Bapak Ibu, saya pernah pada saat saya pergi ke Kuala Lumpur sama papa saya itu pengen masuk pergi ke jam tangan yang konon katanya mahalnya. RM ya memang mahal Bapak Ibu. Ya, Richard Mille. Ya, itu Bapak Ibu ya 1 jam bisa beli Tegal Sari 60 Bapak Ibu. Ya, saya mau masuk itu wedi Bapak Ibu. Kenapa? Karena gak ada display nih. Coba bayangin dodolan jam kalau display nih Bapak Ibu. Ya, saya riwa-riwi ngintip. Ya kan? Mari gitu singkat cerita Bapak Ibu, saya jalan sendirian. Lalu ada orang beli jam itu. Ada orang gak tahu orang mana. Nah, udah beli jam itu gak dikasih kotak Bapak Ibu. Siapa di sini beli jam dikasih kotak? Di Richard Mille enggak, kayak koper. Barang kasih koper Bapak Ibu, ya kan penjaganya jentrek Bapak Ibu orang 3 langsung gini. Aku tahu iki tuku jam, tak tuku hormat Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu pergi ke pasar kapasan jualan jam. Ya, sing mana Pak? Ini Pak 10.000 gak cocok diuncal Bapak Ibu. Ya, nah apa yang membedakan? 1, nilai. Nah, bagaimana nilai benda-benda itu merupakan bagaimana respon atau tindakan dari orang-orang di sekitar. Setuju ya? Jadi apa yang mau saya bagikan? Berapa nilaimu? Kalau engkau menganggap nilaimu rendah, maka enggak heran engkau diperlakukan rendah. Kalau engkau berkata bahwa nilaiku enggak berharga, aku gagal, aku orang kecil, maka orang dunia akan memperlakukan engkau seperti orang kecil. Tapi kalau engkau berkata nilaiku bahwa aku adalah biji mata Tuhan, aku ditebus oleh darah Yesus, maka perilaku manusia terhadap engkau adalah perilaku di mana engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tidak perlu dengan ucapan Bapak Ibu, kadang orang lewat, orang bisa menerima kebajikan Tuhan. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu, ya Pak Gembala pada saat di Tunjungan Plaza, ini salah satu urapan dari Pak Gem, ya kan? Ya, pada saat di Gembala ada orang putus asa Bapak Ibu, ya di TP, ya kan orang mau bunuh diri Bapak Ibu. Ya wis daripada bunuh diri, wis tak ke gereja sih baru bunuh diri mungkin Bapak Ibu mungkin. Ya, wah lemas Bapak Ibu ketemu Pak Gem. Nah, Pak Gem ini punya karunia, ya karunianya memeluk. Betul ya? Ya kalau cowok sama cowok kan dipeluk. Luar biasa. Mas Yo gak kenal Bapak Ibu. Luar biasa. Dipeluk. Yang mati jadi hidup Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, dan gak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena ia merasa bahwa Tuhan sayang sama kita. Nah, kebajikan tidak hanya di ucapan, tapi di tindakan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, ada gak contoh di dalam Alkitab? Cepat Bapak Ibu. Daud Bapak Ibu. Ya, Daud. Nah, Bapak Ibu sadar atau tidak bahwa Daud adalah seorang pribadi yang memiliki nilai-nilai kerajaan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dia diurapi jauh sebelum dia menjadi raja. Halo, bahkan sebelum melawan Goliat loh, dia udah diurapi terlebih dahulu. Nah, setelah ia diurapi, dia mengamenkan, ia percaya bahwa dia adalah raja, dia percaya bahwa dia dipakai Tuhan, lalu dia pergi ketemu dengan Goliat. Daud tidak punya kepentingan untuk melawan Goliat. Halo, ya kalau Bapak Ibu disuruh taruhan nyawa, ya mau nggak? Nggak mau. Jadi kenapa? Daud nggak ada keperluan. Tapi karena ia menerima kebajikan, dia pun mau menceritakan kebajikan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia melawan Goliat. Pada saat ia mau dibunuh oleh Saul, ya ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Apakah Daud membunuh Saul? Tidak Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Daud berkata bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, setelah Saul mati Bapak Ibu, Daud masih mengangkat Mephiboset untuk makan bersama-sama dengan raja. Harusnya kalau orang biasa Daud pasti marah, benci dengan Mephiboset Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu, kebajikannya ditulis di kitab Mazmur. Betul gak ya? Halo, Daud ada kepentingan gak tulis kitab Mazmur?
Enggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, ya, yang lemah bisa dikuatkan. Betul? Yang putus asa akan mendapatkan jalan keluar. Bahkan sampai hari ini kitab Mazmur ditulis jauh Bapak Ibu dari 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini kitab Mazmur tetap dinyanyikan di gereja kita. Betul? Tuhanlah kekuatan dan dari mana? Dari Mazmur. Kecaplah dan lihat. Dari mana? Dari Mazmur Bapak Ibu. Sampai hari ini. Bukan itu adalah kebajikan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Nah, satu aja Bapak Ibu ya, nilai-nilai yang gereja KAB selalu bagikan kepada Bapak Ibu. Tidak pernah meleset satu minggu pun. Dan saya harap Bapak Ibu pulang, nilai ini tetap kita pegang. Roma 12 ayat 11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa sih nilai yang sederhana diajarkan? Antusias. Halo. Bukan di gereja atau apa kabar? Antusias, just do it, yes, mantap. Enggak Bapak Ibu. Tapi dimanapun kita berada, antusias. Yang setuju katakan amin. Ya, sama-sama katakan antusias. Ke gereja. Di rumah. Ke kantor. Masak no suami. Kerja buat istri. Tenan tah. Tangisu karena anak nangis. Dimanapun tetap antusias. Tepuk tangan yang meriah buatnya. Nah kalau Bapak Ibu antusias ya. Bapak Ibu antusias orang itu suka. Halo berkat Tuhan itu datang. Saya mau tanya Bapak Ibu kalau cari pasangan hidup ya. Cari yang wajah susah atau wajah senang? Wajah senang gak usah diajari Bapak Ibu. Dan saya melihat di sini wajahnya senang semua. Karena antusias. Yang jomblo gak lama dapat pacar Bapak Ibu. Kamu sudah bojo Bapak Ibu. Ya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya, amin. Ya, yuk selanjutnya Bapak Ibu. Saya lanjut poin yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu kita sudah menerima janji Tuhan ya, tetapi iman kita harus ditambahkan kebajikan. Nah bagaimana supaya kita dapat memegang nilai-nilai rohani, tambahkanlah pengetahuan. Lah kan enak kalau baca firman kayak gitu Bapak Ibu. Nah pengetahuan itu apa sih Bapak Ibu? Pengetahuan diambil dari kata gnosis. Ya dan gnosis ini sebenarnya asal dari kata gnostik. Oh ya yang gak percaya kepada Tuhan. Ya, nah pemahaman informasi atau ini KBBI ya Bapak Ibu ya. Pemahaman informasi atau kesadaran yang dimiliki seseorang tentang suatu subjek, konsep, fakta atau keterampilan. Ini adalah hasil dari pengalaman, hasil dari studi, pengamatan atau pembelajaran pengetahuan mencakup semua hal yang kita ketahui dan memahami dalam kehidupan kita. Nah hari ini Bapak Ibu. Yuk tambahkanlah pengetahuan firman dalam kehidupanmu. Karena Hosea 4 ayat 6 berkata 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahkan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah karena engkau yang menolak itu bukan tidak mau. Tapi engkau yang tidak mau mencari aku. Ya, kalau engkau gak mau mencari aku, ya aku menolak engkau. Hari ini Bapak Ibu saya berdoa Bapak Ibu. Ya biarlah kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan kita. Untuk apa? Untuk baca firman. Aduh ya, saya kalau ngomong baca firman ini banyak yang ngomong kok Yos, kok nyuruh kita baca firman terus gak bosen ta. Sing penting lah aku doa nang omah. Halo, yuk kita lihat ya. Clement dari Alexandria. Bapak gereja dalam Roma Empire, Bapak apologet, dia berkata seperti ini. Baca Alkitab, tuntunlah dirimu dalam firman Allah. Alkitab adalah doa sejati. Siapa di sini bangun tidur doa, angkat tangan. Siapa di sini sebelum makan pagi berdoa? Siapa di sini sebelum makan siang berdoa? Siapa di sini sebelum makan malam berdoa?
Siapa yang hari ini yang sebelum tidur berdoa? Kan sudah 5 Pak, 5 waktu. Ya enggak gitu konsepnya Bapak Ibu. Ya maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya berdoa, Tuhan terima kasih aku bangun, amin. Tuhan terima kasih ada makanan, amin. Terima kasih Tuhan ada capce, amin. Terima kasih ada babi panggang, amin. Ya enggak gitu. Justru kalau kita membaca Alkitab, kita itu bersyukur. Halo, lihat kanan kiri, baca ya. Bilang gitu. Sambil genit sedikit, baca ya gitu. Kenapa kalau engkau membaca Alkitab itu doamu yang sejati. Di dalam Alkitab Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan yang besar, pengetahuan yang baik. Mazmur 109 ayat 105 versi The Message berkata seperti ini. By your word I can see where I am going. Dengan firman-Mu aku dapat melihat kemana aku akan pergi. Bapak Ibu tahu nggak 2024 akan terjadi gimana? Nggak tahu Bapak Ibu. Ya 2024 banyak yang mengatakan lebih gelap daripada tahun 2023. Saya mau beritahu yang namanya gelap itu nggak ada lebih gelap. Ya, tapi terang ada yang lebih terang. Betul ya? Maksudnya apa Bapak Ibu? Di dalam firman Tuhan engkau dapat melihat kemana engkau akan pergi. Tuhan menuntun engkau. Bukankah Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya itu, they throw a beam of light. Dia membuat sinar yang terang di dalam jalan yang gelap. Sehingga engkau tidak tersandung. Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini sering dibaca yuk 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan cuma memperkatakan kitab Taurat ini lalu engkau berhasil. No, firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi supaya engkau bertindak hati-hati. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Kalau engkau tidak memiliki pengetahuan dan engkau masih ada masalah dengan keuanganmu. Kemungkinan masalahnya bukan di keuanganmu tapi di pengetahuanmu tentang uang. Halo, yang setuju katakan amin. Kalau engkau ada masalah dengan kesehatanmu, bukan masalah tentang kesehatanmu tapi pengetahuanmu tentang kesehatan. Dan saya mau beritahu, Alkitab adalah buku kehidupan. Kalau engkau mau hidup, bacalah Alkitab. Rekeningmu itu buku mati. Tadi pagi banyak yang ketawa, sekarang gak ada yang ketawa ya. Ya, rekeningmu itu buku mati Bapak Ibu. Kalau ada nilainya 1 juta Bapak Ibu, mau kamu lihati terus menerus, gak akan berjalan menjadi 2 juta. Kecuali mau tambahi, lek mau tarik, yo kelong. Halo. Tetapi kalau engkau membaca firman Tuhan, hikmat kebijaksanaan Bapak Ibu di dalam mengelola keuangan akan bertumbuh. Betul? Ya, kalau Bapak Ibu melihat Bapak Ibu saya check up darah gitu Bapak Ibu ya, asam urat, kolesterol, trigliserid dan sebagainya ya. Nah, keluar hasilnya Bapak Ibu mau mendoakan sampai gimana Bapak Ibu, itu tetap kertas mati. Halo. Tapi kalau engkau membaca firman, pola pikirmu berubah sehingga engkau dapat mengendalikan dirimu. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu kalau Bapak Ibu punya gula darah, ya gula darah kalau diabetesnya tinggi, jangan Bapak Ibu berkata Tuhan memberkati makanan dan minumku. Aku percaya Tuhan engkau sediakan ini buat aku. Lalu Bapak Ibu minum Coca-Cola, minum yang manis-manis. Kalau Bapak Ibu cinta sama Tuhan sih gak apa-apa, supaya cepat kan. Ya kan, ya kalau Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu kalau engkau membaca firman Tuhan, Bapak Ibu engkau melihat engkau ada diabetes dan engkau melihat makanan manis-manis, wis stop dulu lah. Betul atau betul? Ya, kalau Bapak Ibu ada kolesterolmu udah tinggi banget setinggi langit Bapak Ibu, ya. Lalu Bapak Ibu ada babi meskipun gratis, yo dek makan. Oh enggak apa-apa dimakan. Ada Tuhan memberikan mujizat, apa mujizatnya? Bawang putih, ojo mencobai Tuhan. Halo, siapa di sini punya darah tinggi? Ya, yang punya darah tinggi Bapak Ibu jangan berkata, aku angkat sate kambing di atas kepalaku. Ya dengan bilur-bilur. Nggak usah Bapak Ibu itu taruh, kasihkan anakmu. Yang ketawa, kayaknya barusan mengalami Bapak Ibu. Ya, nah kalau engkau baca firman Tuhan, engkau menerima hikmat daripada Tuhan. Nah pengetahuan dapat dicari di mana? Saya cepat Bapak Ibu ya. Pengetahuan dapat dicari dalam membaca firman, dalam studi firman Tuhan. Ya, pengalaman bersama Tuhan, ya, pengamatan di dalam Tuhan dan juga melakukan firman. Melakukan firman itu bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu. Ya, dalam doa,
Ya kalau Bapak Ibu orang modern ada yang namanya ChatGPT. Ya ChatGPT bisa menambahkan pengetahuan Anda tentang firman. Ya kalau Bapak Ibu tulis di ChatGPT gitu ya. Tolong jelaskan saya bagaimana permulaan Alkitab. Nah dijelaskan. Pertanyaannya dibaca enggak? Gitu ya. Nah saya pun memakai ChatGPT. Ya karena saya ketik apa sih gnostik itu? Kitab apa gnostik itu? Ada kitab Maria, ada kitab Thomas. Nah kenapa nggak masuk kanonisasi? Nah kalau saya ceritakan nggak selesai Bapak Ibu. Ya ada kitab Henok, ya kan yang saya lagi rame kitab Henok. Kenapa nggak masuk kanonisasi dan sebagainya? Nah itu kita bisa pelajari Bapak Ibu. Ya bahkan di handphone Bapak Ibu kalau Bapak Ibu klik Alkitab sudah ada kamusnya. Betul nggak ya? Ya, udah ada kamusnya, udah ada tafsirannya. Nah, tafsiran yang paling diakui oleh seluruh gereja adalah Matthew Henry. Bacaan sudah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pak, jangankan Matthew Henry Pak, ya Kejadian 1 ayat 1 aja lu saya nggak pernah baca. Tuhan Yesus baik, yuk kita lanjutkan. Ya, lihat kanan kiri sekali lagi. Yuk baca firman Tuhan. Yang terakhir, pemain musik bisa maju ke depan. Ya, dan kepada pengetahuan 2, 3 penguasaan diri. Sama-sama katakan penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu kita punya iman ditambahkan apa? Kebajikan. Bagaimana cara menambahkan kebajikan? Yaitu dengan pengetahuan. Bagaimana menambahkan pengetahuan? Dengan penguasaan diri. Nah KBBI mengatakan penguasaan diri atau enkrateia adalah kemampuan untuk menahan, mengengkang dan menjaga diri sendiri dari dosa agar tidak diperbudak oleh dosa. Definisi penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu meskipun kita berkata Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi kalau pikiran kita tetap mengatakan aduh kayaknya gak bisa. Itu yang salah adalah diri kita sendiri. Saya beberapa waktu lalu saya ditelepon dengan seseorang Bapak Ibu pengusaha yang sedang mengalami permasalahan. Dia berkata seperti ini. Yos, aduh bulan ini amsyong Yos. Dalam hati saya, yo jelas amsyong lah kamu yang ngomong. Lo bener gak ya? Ya toh. Waduh sepi, aduh 1/10 gak sampai. Yo jelas dong kamu yang ngomong. Bapak Ibu bukankah kita udah menerima janji Tuhan yang besar? Kalau gitu katakan kebenaran. Aku diberkati. Sepi, rapopo sepi, tenang. Tuhan akan kirim. Burung gagak aja dipakai kok. PHR Van Houweling berkata seperti ini. Penguasaan diri atau enkrateia diperlihatkan oleh orang yang mampu mengontrol dirinya. Dan yang tidak menjadi budak dari keinginannya sendiri. Nah ini sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Ada 2 kata yang mau saya kenalkan. Yaitu egosentris dan kristosentris. Lah ini harus menjadi pegangan kita. Egosentris itu apa ya? Sebuah sikap atau perilaku di mana seseorang sangat fokus pada diri sendiri, pandangan, kepentingan atau perasaan pribadi mereka sendiri. Singkatnya orang yang egosentris cenderung menganggap diri mereka sebagai pusat dunia dan memiliki dorongan kuat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadi mereka. Nah jangan jadi pribadi yang egosentris. Kalau engkau mementingkan diri sendiri maka engkau tidak akan berbuah. Pak aku akan menang gereja pak, apa adem saiki gereja. Pak gak akan menang gereja aku, apa panas soalnya. Terus karepmu apa? Ya Natalan tanggal 17, kemerdekaan ulang tahun gereja. Pak gak itu sego kotak? Gak ono. Gak ono sego kotak, gak gereja-gerejaan, gak pelayanan. Loh Bapak Ibu, seragamnya apa? Merah, mau aku lek merah, apa? Ketok gendut aku, gak gelem pelayanan aku. Ya Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan gak ada loh. Halo, Natalan Bapak Ibu. Ya, yang melayani misalnya 100 orang. Semua dapat makan, si tok gak dapat makan. Yaitu DE. Oh gereja saiki gak sayang ambil aku ya. Kali perlu no Pak Gembala saiki jahat. Nyopo gak pernah. Aku di pelayanan tok kan kayak mangan. Moh aku nang gereja. Ya ampun. Pak aku pokoknya parkir minta paling ngarep. Buri titik moh. Bapak Ibu jangan seperti itu. Bukankah kita adalah pribadi yang penuh kasih? Halo. Kalau memang tempat duduk di sini sudah ada, yo pindao. Depan lo sebelah Pak Gem kosong. Boleh gak Pak Gem duduk sebelah? Boleh.
Halo, gak enak di sebelah Pak Gem. Asine gak sentrong, enak buri titik kesentrong. Kok yang buri titik kesentrongan Pak, gak enak. Lah ruwet toh Bapak Ibu. Halo, lu bener gak ya? Halo, hari ini Bapak Ibu, yuk jangan menjadi pribadi yang egosentris. Tapi jadilah pribadi yang kristosentris. Mengacu pada fokus utama atau pusat dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Di mana orang Kristus adalah memposisikan Kristus sebagai pusat atau titik berat dalam pemikiran, keyakinan, atau praktik. Pak, gak ada keimangan, Babah, pokoknya pelayanan. Aku gak dapat sertifikat membaca Alkitab, yang penting aku bocor. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kayak gitu Bapak Ibu, Pak Gem seneng Bapak Ibu. Kok Pak Gem, ya Tuhan itu seneng Bapak Ibu. Ya kan, saya lihat Pak Gem itu giginya semakin semringah umur 70 tahun Bapak Ibu. Ya, Pak, wis kono AC, mati lampu, aku tetap semangat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan percayalah kalau engkau kristosentris, Tuhan melihat, anakku luar biasa. Mana mungkin ia meninggalkan kita. Mana mungkin ia tidak memelihara kita. Mana mungkin ia tidak memberkati kita. Ia pasti memberkati setiap kita semua. Yang percaya tepuk tangan yang beliau. Menguasai diri yaitu memahami diri. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah sadar Bapak Ibu ada trigisit, yo coba terus no. Kuasai dirimu Bapak Ibu ya. Disiplin, membaca Alkitab perlu disiplin. Halo. Ya, mengontrol emosi, jangan terlalu meluap-meluap, disenggol titik meluap, disenggol titik meluap. Menunda gratifikasi, gratifikasi itu apa? Ya, pokoknya kalau aku mau A harus terjadi A. Jangan gitu Bapak Ibu. Saya jujur Bapak Ibu ya. Ya, 3 minggu ini Bapak Ibu, aku ini kangen soto Bapak Ibu. Soto ayam. Ya, soto ayam depan gereja. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengapa. Dulu itu Bapak Ibu pentol sama soto ayam itu tutup tahun dibasuhkan pergi gereja toh. Keluar tambah enak soto Bapak Ibu. Ya, ono urapan teko keluarga Allah blessing Pak Gem. Ya, pentole yo tambah haujo Bapak Ibu. Kasiannya jemaat sore gak ada pentol, lain kali kita panggil Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, saya itu pengen soto, ya. Tapi Bapak Ibu saben saya datang tutup Bapak Ibu. Giliran aku sarapan buka. Apa gak mencekno ta Bapak Ibu? Ya kan? Tetapi bukan berarti pokoknya aku harus, enggak. Kalau udah cukup ya cukup, enggak makan ya enggak makan. Itu namanya bisa mengendalikan. Keputusannya adalah keputusan yang bijak. Lalu apa? Tabah. Sama-sama katakan tabah. Kalau engkau ada masalah, tabah. Percayalah semua terjadi. Itu karena seizin Tuhan. Dan tenang. Sama-sama katakan tenang. Orang yang bisa menguasai diri pasti tenang. Ada quotes dari Aristoteles Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Orang yang menaklukkan dirinya sendiri adalah yang paling hebat dari semua. Sekali lagi kita baca 2, 3. Orang yang menaklukkan dirinya sendiri adalah yang paling hebat dari semua penakluk. Nah Bapak Ibu saya kasih ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Ya, enggak usah bisik-bisik kalau Bapak Ibu udah melihat di TikTok gitu ya. Siapa di sini percaya bahwa Yesus sudah menebus kita? Amin. Memurnikan kita, menyucikan kita sehingga kita menjadi putih. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu saya mau tanya, kira-kira kalau kita udah doa, kita udah baca Alkitab, kita udah taat kepada Tuhan, ya kan? Kita udah melayani, masalah datang nggak? Datang. Tapi juga saya mau tanya, ada orang juga yang mungkin nggak pernah ke gereja, ya tidak pernah mengisi kehidupannya dengan firman Tuhan. Masalah tetap datang nggak? Datang. Jadi kalau Bapak Ibu ya membaca Alkitab lalu ada masalah, masalahnya masuk Bapak Ibu, plung. Apa yang terjadi? Nothing happen. Tenang. Betul gak ya? Betul, tenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau gak takut Bapak Ibu. Ada masalah lagi, engkau tenang. Tapi Bapak Ibu kalau engkau tidak mengisi kehidupanmu dengan firman. Di saat ada masalah datang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Iya benar sih Bapak Ibu. Nggak salah gitu ya. Nggak salah juga sih, muncrat betul. Ya, tapi Bapak Ibu meluap, emosi, marah. Nyalahkan orang lain. Dan tahu Bapak Ibu, kalau engkau tidak bisa mengendalikan dirimu, yang rugi adalah dirimu sendiri. Ini setengah lebih loh Bapak Ibu berkurangnya.
Tuh diangkat. Ini masih bisa diminum Bapak Ibu. Ya. Berkurang setengah lebih Bapak Ibu. Yang rugi siapa? Kita sendiri Bapak Ibu. Sukacita hilang. Sukacita keluarga hilang. Kesehatan hilang. Hanya karena emosi sesaat. Nah hari ini Bapak Ibu kita belajar. Ya, kuasailah dirimu. Lihat kanan kiri katakan kuasai dirimu. Kalau engkau menguasai dirimu Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam masalahmu, sebanyak apapun Bapak Ibu, engkau tidak akan goyah. Engkau tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan. Tapi engkau tetap kuat. Sebab engkau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau engkau tidak menyucikan dirimu, tidak memberikan firman ke dalam pikiranmu, maka yang rugi adalah engkau sendiri. Sebab Bapak Ibu masalah tetap datang, mau atau tidak mau. Quotes terakhir dari saya, silakan. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Penguasaan diri belajar dimanapun, kapanpun. Penguasaan diri diuji dimanapun dan kapanpun. Penguasaan diri diperlukan dimanapun dan kapanpun. Saya percaya Bapak Ibu sudah punya iman. Saya percaya Bapak Ibu sudah menerima janji Tuhan. Tetapi tambahkanlah imanmu kebajikan, pengetahuan, dan pengetahuan penguasaan diri. Ya, masih ada selanjutnya, kita lanjutkan di studio yang sama, di waktu yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita